saja ini dari salah satu program yang diangkat oleh Bapak Suroto. Beliau adalah wakil kurikulum di SMA Negeri 5 Lubuk Linggau, dan perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, SMA Negeri 5 Lubuk Linggau ini adalah merupakan salah satu sekolah penggerak, sekolah penggerak yang ada di Kota Lubuk Linggau, yang nantinya sekolah ini bisa menjadi blueprint atau acuan dari sekolah-sekolah yang lain untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kurikulum Merdeka 2023. Oke, di tempat kami persilakan kepada Pak Sudono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas, Ibu PGB, dan semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, teman-teman CGP yang sedang bersukaria, yang sedang berbahagia yang saya hormati. Bapak Ibu sekalian, kami kenalkan program yang sedang kami lakukan, dan nanti di tahun 2023-2024 ini akan kami terapkan, yaitu Semarak Beladas. Dari bahasanya ini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Lubuk Linggau. Bapak Ibu, Semarak itu adalah SMA Negeri 5 Lubuk Linggau bersama bergerak. Artinya kami seluruh komponen di SMA 5 berkeyakinan bahwa program ini akan berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Beladas, kami mencoba bertransformasi dalam literasi digital, baik teknologi dan sains. Mengapa ini menjadi perhatian kami sebagai calon guru penggerak? Awal bulan 9 September, kami perhatikan Bapak Ibu, literasi sekolah itu semua sekolah mengadakan, termasuk sekolah penggerak. Pojok-pojok literasi, gazido literasi, tapi masih belum jalan dengan sempurna. Ternyata ada aset yang saat ini berdampingan dengan anak-anak yang tidak kita optimalkan dalam literasi, yaitu handphone pintar atau gadget. Ditambah lagi dengan tumpukan alat elektronik yang dibentuk oleh pemerintah melalui Pak Ahmad dari pemerintah, Pak Kepala Dinas, itu dimanfaatkan dengan maksimal. Maka kami menggalakkan program ini, yaitu Semarak Beladas. Apa tujuannya? Yang pertama, anak memiliki kebebasan untuk literasi, karena memang tujuan kita sebagai pendidik hanya mengembangkan bakat minat yang dimiliki secara alami sesuai dengan kodrat zaman pada saat ini. Maka oleh itulah kami menggalakkan program ini, Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan? Program ini berdampingan dengan sekolah penggerak. Kebetulan kami didukung penuh oleh Bapak Kepala Sekolah. Di antaranya ada salah satu intervensi di sekolah penggerak itu, yaitu digitalisasi sekolah. Nah, ini bisa kami terapkan. Bapak Ibu, tentunya sangat riskan kita berdampingan dengan teknologi, apalagi handphone pintar dibawa ke sekolah. Tapi jika ini komitmen bersama, maka insya Allah hal itu tidak mustahil akan kita lakukan. Karena tugas kita sekarang bukan melarang anak membawa handphone, tetapi bagaimana memberikan kunci pendidikan supaya pemanfaatan handphonenya terlaksana, dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, dengan komitmen penuh, kami dengan pimpinan kepala sekolah dan ada namanya komite pembelajaran sekolah di sekolah penggerak, sepakat ini kita lakukan di bulan 9. Selanjutnya Bapak Ibu, tidak sampai di situ, wali murid memberikan dukungan penuh terhadap program ini. Maka kami undang untuk berdiskusi bahwa diwajibkan membawa handphone ke sekolah dalam ranah untuk pembelajaran dan edukasi dan literasi. Ditambah dengan pemanfaatan seperti Chromebook, komputer dan selanjutnya yang mungkin Bapak Ibu di sekolah banyak, tetapi tidak dimanfaatkan.
Yang ketiga tentunya Bapak Ibu persiapan yang kita lakukan, kita lihat ini aset-aset sekolah. Kita tetap kultural, kita tetap memberdayakan perpustakaan sebagai buku untuk literasi dan ada buku elektronik, ditambah juga dengan kegiatan yang dilakukan di ruang digital. Selanjutnya Bapak Ibu, program kita tidak akan jalan karena yang kita harapkan adalah peserta didik, maka kita ajak berbicara bahwa ada program digitalisasi tentang literasi. Pemilihannya ada 3 tadi. Boleh buy book yang ada di perpustakaan, boleh buy phone dengan handphone masing-masing, boleh buy notebook yang ada di ruang digitalisasi. Dan Bapak Ibu, kegiatan ini kita lakukan, ini bisa dilihat kegiatannya. Bapak Ibu, satu hal yang ingin kami sampaikan, mohon izin Bapak Kepala Dinas, Pak Kawan dan Ibu PGP, tanggal 17-18 Maret 2023, program kita dilirik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya disuruh memberikan praktek baik di sana. Dan yang kedua Bapak Ibu, beraninya sekolah menghadirkan digital bahkan pintar di sekolah untuk pendampingan dalam pembelajaran. Dan di Sumatera hanya ada 1 sekolah yang hadir atau dipanggil yaitu SMA Negeri Maluku Linggau, dan 1 lagi sekolah di luar Pulau Jawa yaitu Sekolah Sepidi di Sulawesi Selatan. Ini Bapak Ibu yang kami sampaikan, lebih jelasnya nanti lewat pertanyaan. Yang terakhir Bapak Ibu, kegiatan literasi baik Chromebook yang kami lakukan dengan digital itu kelihatan mewah, tetapi Pak Kepala Dinas, Pak Kamlan, yang mengisi adalah anak-anak kita yang tidak terbeli oleh handphone kita. Anak-anak kita yang tidak mencicipi ruangan AC seperti ini, hanya mereka mencicipi kalau sholat-sholat di masjid. Maka sekolah di bawah pimpinan Bapak Haji Jamaludin mendesain satu ruangan menjadi kelas digital, memanjakan anak-anak tersebut. Dan alhamdulillah hasilnya penilaian SMP tahun ini 1 di antara anak yang tidak mampu itu lulus di teknik ETERA, Institut Teknologi Sumatera. Itu mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi beri aplaus pada Profesor. Baiklah Bapak Ibu, didiklah anak sesuai zamannya menurut dari bidang-bidang. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah jangan lagi gengsi atau untuk menghadirkan digitalisasi sekolah karena memang sudah zamannya. Paling yang akan kita bahas nanti mengatur bagaimana regulasi itu akan diterapkan. Oke, kami persilakan Bapak Dr. Dian Chandra menyampaikan 1 pertanyaan kepada Pak Sumber. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali Kota, Pak Asisten yang saya hormati, Bu Lola, saya katakan tentu saja Pak, ini penyusunan dan memaparkan sangat baik. Jadi dimulai dari dengan bagaimana membuat pohon budaya Pancasila, terus bagaimana kita memaparkan lingkungan, terus bagaimana kita mengembangkan teknologi. Ini sangat baik. Dan ini sebuah rangkaian seperti sudah ditentukan oleh rekan-rekan PP. Saya yakin. Yang kedua saya tidak komentari. Saya ingatkan di struktural itu juga ketika melaksanakan diklat-diklat tertentu, apakah PIM 1, satu lagi PIM 4, PIM 3, PIM 2 dan PIM 1. Kalau istilah sekarang itu administrasi dan pelaksana. Dia membuat juga rencana asli. Tapi kadang-kadang setelah acara hari ini, rencana aslinya juga. Nah, nanti saya akan kontrol, terutama yang di kewenangan saya, Bu Rewa. Nanti akan saya akan kontrol keberlanjutan daripada program ini. Kenapa pemerintah ingin melaksanakan dengan biaya yang tidak sedikit, dengan waktu yang cukup lama? Saya kira ini untuk diperlakukan semua sekolah. Sekadar pengantar, jika saya masuk dunia pendidikan, Bu Rewa, asisten, saya terkejut bahwa dunia pendidikan kita itu masih seperti ini. Saya
datang dari kabupaten itu yang saya yakin kabupaten masih sangat tertinggal. Bahkan sekolah-sekolahnya saya datangi dulu masih ada yang mungkin tidak layak. Bahkan gedung-gedungnya tidak menggunakan bahan bangunan yang cukup baik. Tapi ketika saya masuk ke Linggau, rupanya tidak juga terlalu jauh berbeda. Nah, termasuk sumber daya gurunya. Pak. Saya selalu ketika masuk ke dunia pendidikan, saya langsung ke sekolah-sekolah, Pak. Saya perhatikan bagaimana aura anak. Nah, kalau saya perhatikan 35 hadir di sini, 35 hadir di sini, sepertinya tidak begitu banyak saya temukan di masing-masing sekolah. Nah, maksud saya apa, Pak? Nah, mudah-mudahan 35 orang ini yang menularkan aura-aura baik itu kepada semua sekolah yang ada di khususnya di Lubuk ini. Putuskan ketika ada perebutan kepala sekolah, ada yang orang langsung kita usulkan untuk menjadi kepala sekolah. Nah, ini wujud kita menghargai bahwa teman-teman TGP itu sangat bermanfaat bagi kota Linggau. Dan saya sangat ketat dengan hal itu. Saya jelaskan sama pimpinan, Pak Asisten. Dulu persyaratan harus memiliki calon kepala sekolah dengan sertifikasinya. Tapi ketika hal ini tidak dibuka lagi, ya ini yang harus kita bergaya di masa-masa yang akan datang, gitu Pak. Nah, terakhir untuk Pak Suroto, saya juga menemukan Pak Suroto, perokok yang dibagi, laptop yang dibagi, itu masih ada yang disimpan di dalam kardus. Ketika saya menjabat, saya tanya kapan diterima, sudah 1 tahun yang lalu. Coba. Nah, itu memang menjadi tantangan bagi kita. Nanti melalui Pak Suroto, yang saya lihat tadi sudah mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga mungkin bisa ditularkan dengan rekan kami yang di SD dan di SMP. Kenapa? Karena budaya literasi tidak hanya milik teman-teman di SMA, juga di SD dan SMP, bahkan di pendidikan manusia ini. Saya juga kemarin ada salah satu vendor dunia dari Jepang itu yang menawarkan kepada sekolah, kepada kita dan pendidikan untuk sekolah digital anak-anak usia dini. Nah, ini juga kita kembangkan. Artinya dengan kondisi saat ini kita tidak bisa menghindari Pak bahwa digital itu kebutuhan utama bagi dunia pendidikan saat ini. Ini pernyataan. Nah, pertanyaannya Pak Suroto, saya melihat tadi kan memang kita dapat memberikan fasilitas yang baik didukung oleh kepala sekolah. Nah, sekarang bagaimana Bapak bisa meyakinkan kepada anak didik bahwa budaya literasi digital itu kebutuhan mereka? Yang kita lihat saat ini, mereka kadang-kadang yang dilihatnya YouTube. Bagi saya YouTube tidak dilarang, tapi yang dilihat YouTube-nya mungkin yang belum dalam tanda petik YouTube yang positif. Nah, ini bagaimana kira-kira memberikan pemahaman kepada anak didik kita itu? Saya yakin betul Pak, karena tantangan anak sekarang ini jauh berbeda ketika saya dulu. Anak sekarang mendaftar untuk lolos di perguruan tinggi. Kalau tidak dia daftar secara mandiri Pak, untuk ikut daftar saja dia kalau nggak punya literasi digital yang baik, mungkin dia bisa ikut. Nggak bisa dia mengikuti form-form yang diisi, nggak bisa dia mengenali apa yang harus dia lakukan. Saya kemarin mengalami sendiri Bu. Kalau dulu kita mau daftar sekolah itu anaknya kita antar Pak, tapi kita kemarin saya langsung lapor, ya saya sudah daftar di perguruan tinggi A, di perguruan tinggi B dengan pilihan-pilihan yang mereka mengerti. Kenapa? Karena memang mereka sudah budaya digital itu baik. Nah, tinggal kita arahkan yang lebih positif. Nah, ini bagaimana Pak Suroto? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baiklah Pak Suroto, langsung saja. Bagaimana cara Bapak kiat Bapak untuk menjelaskan kepada siswa bagaimana pentingnya literasi digital untuk anak-anak, manfaatnya untuk anak-anak di masa yang akan datang? Terima kasih Pak Haji Diandra. Yang pertama tentunya tadi kami memiliki tugas yaitu pengibasan, sama seperti disampaikan oleh tim inovator dari kementerian. Insya Allah di tahun ajaran baru SMP 5 akan terbuka dan kami siap untuk mengisi komunitas-komunitas praktisi yang ada di Kota Lubuk Linggau. Yang kedua, kiatnya Pak Dian,
Sebelum memastikan ke peserta didik, kami bangun kesepakatan di sekolah dulu Pak. Jadi panjang, kalau diceritakan prosesnya dari bulan 9, 10 dan 11, kami membangun komitmen bahwa bagaimana anak-anak ini terbiasa dulu dalam memanfaatkan aset-aset yang dimiliki di sekolah, baik buku tadi di perpustakaan, baik buku, baik notebook dan baik handphone. Yang kedua, karena timbul kesepakatan, maka Bapak Ibu guru semuanya terlibat dalam salah satu yaitu pemberian amunisi. Bagaimana supaya hasil literasi itu memang betul-betul bukan hal yang sepele. Dalam arti kata sedikit saja Pak Dian, kalau hanya baca saja nggak ada tagihan, maka literasi tidak akan jalan. Maka kami ada penagihan, yaitu dalam bentuk produk yang diseminarkan di depan Bapak Ibu guru dan dipublikasikan di sekolah. Artinya ada timbul prestasi di antara anak-anak. Begitu timbul prestasi, alhamdulillah tadi Pak, ada yang muncul terbiasa pakai iPhone-nya untuk cari informasi, untuk mencari hal yang baik, sehingga menghilangkan hal-hal yang tidak baik dari penggunaan handphone pintar. Terima kasih Pak. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah pertanyaan terakhir yang langsung dijawab oleh Mas Soto. Selaku PP kami bertiga sangat mengharapkan sekali peran serta Bapak Ibu sekalian dalam mendukung terwujudnya transformasi pendidikan di Kabupaten Linggau dan tentunya khusus di sekolah-sekolah Bapak. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindar bahwasanya perubahan-perubahan itu akan terjadi di seluruh sektor, masuk sektor pendidikan. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam